bandara ataupun airport masih dijadikan tempat untuk melakukan sabotase, melakukan penembakan baik terhadap personil maupun terhadap pesawat, sengaja dan melibatkan, mengikut sertakan pasukan-pasukan khusus tersebut untuk menanggulangi teror. Energi itu harus ada manakala prajurit melaksanakan tugas khusus. Sebagai prajurit Korpaskas harus bangga dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Welcome to podcast Puspen TNI. Terima kasih Anda masih menyaksikan channel kami di podcast Puspen TNI. Tidak lupa saya menyapa Sobat TNI yang gagah perkasa, penuh dedikasi dan penuh loyalitas, yang saat ini masih melaksanakan tugas operasi atau non-operasi. Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat TNI, Korpaskas merupakan pasukan khas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara atau sering dikenal dengan pasukan Korp Baret Jingga. Korpaskas memiliki tugas yang sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu sebagai satuan tempur TNI yang siap dioperasionalkan dalam tugas operasi khusus untuk melaksanakan perebutan sasaran, menguasai sasaran, mempertahankan pangkalan udara, dan juga mempertahankan objek strategis, juga mengantisipasi serangan balasan dari udara. Korpaskas juga memiliki satuan khusus anti teror, dikenal dengan nama Sat Bravo 90, yang merupakan satuan pelaksana operasi khusus yang dapat melumpuhkan musuh dan dapat membebaskan sandera dalam mendukung operasi penindakan teror serta pembajakan di udara. Sobat Podcast, saat ini telah hadir bersama saya di podcast Puspen TNI, figur prajurit yang khas dengan Baret Jingga, Komandan Korpaskas TNI Angkatan Udara, Marskal Muda TNI Eris Widodo SE MTR Han. Komando, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, harapan kita semua semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Senang bertemu Bapak pada hari ini terkait nama besar Korpaskas yang telah mendarmabaktikan pengabdiannya di berbagai operasi militer, baik itu di dalam negeri ataupun juga di luar negeri. Kemudian serta tugas-tugas Paskas yang ada keterkaitannya dengan penanggulangan terorisme. Apa sih Pak yang membuat keistimewaan Korpaskas secara umum, juga Den Bravo secara khusus, jika dikaitkan dengan pasukan lainnya? Terima kasih Pak Sam. Berkaitan dengan kata-kata istimewa, seharusnya istimewa itu datangnya dari Pak Sam. Oh, bahwa pasukan Baret Jingga itu sangat istimewa. Apa istimewanya? Pak Sam yang tahu. Tapi begini, secara umum kami bangga menjadi prajurit Korpaskas karena kami adalah pasukan komando Matra Udara. Apa itu Korpaskas? Korpaskas itu adalah satuan pasukan TNI Angkatan Udara yang dengan cepat digerakkan secara masif dan mereka bertempur dengan khas Matra Udara dalam rangka mendukung tugas Angkatan Udara secara umum, tugas negara. Baik. Itu kira-kira pasti keistimewaannya. Tetapi Pak Sam juga harus tahu bahwa Korpaskas itu memiliki 4 kemampuan di dalamnya. Yang pertama adalah kemampuan tempur darat.
kalau kita lihat saat ini kami telah menggelar 9 batalion komando. Itulah di situ kualifikasi tempur darat ada di situ. Jadi tugasnya adalah merebut, mempertahankan pangkalan udara. Kenapa pangkalan udara? Karena adalah central of gravity-nya suatu kekuatan. Yang kedua, Pasam pernah dengar Hanut. Nah, kita mempunyai tugas yaitu melaksanakan pertahanan udara dengan Hanut titiknya. Saat ini kami mempunyai persenjataan yang modern yaitu Oerlikon dengan rudal-rudalnya yang melengkapi pertahanan udara Hanut titik ini. Yang ketiga adalah Matra. Ini khasnya Paskas ada di sini. Jadi disinilah di Denmatra ini terbentuk tim yang khusus, yang khas, yaitu pengendalian tempur. Apa itu pengendalian tempur? Jadi Pasam kalau kita melaksanakan suatu operasi linut, sebelum peterjun itu diterjunkan dari pesawat, tim pengendali tempur itu sudah masuk ke dalam situ untuk mengarahkan dan mencari tempat pendaratan bagi pasukan kita. Yang ketiga adalah tim pengendalian pangkalan. Setelah pangkalan itu direbut, dikuasai, maka tim pengendalian pangkalan inilah yang akan mengoperasikan pangkalan tersebut dalam rangka operasi lanjutan. Yang berikutnya adalah tim Jammaster. Ya, seperti kalau kita akan melaksanakan penerjunan, pasti ada orang-orang yang menerjunkan para peterjun tersebut. Itulah yang namanya tim Jammaster. Dan terakhir, di dalam operasi udara kita harus menyiapkan satu tim SAR. Ini mudah-mudahan tidak bekerja, tetapi tim ini adalah tim rescue yang bertugas untuk melaksanakan penyelamatan terhadap manusia dan benda di daerah pertempuran. Selain itu, kita punya satuan khusus, yaitu Bravo 90. Bravo 90 ini di dalamnya ada 3 den. 901 bertugas sebagai intelijen, 902 sebagai tugas khusus, dan 903 bantuan khusus. Kira-kira secara global itulah Korpaskas Pasam. Ya. Kalau keistimewaannya dari tiap-tiap bagian itu begitu banyak profesional ataupun keterampilan yang harus dimiliki. Jadi sebagai prajurit Korpaskas harus bangga dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Karena itu tidak semua orang memiliki keterampilan tersebut, kemampuan tersebut. Hanya prajurit Paskas. Begitu istimewa yang Bapak sampaikan. Kemudian bagaimana proses rekrutmen personel Paskas dan pembinaan secara khusus untuk memelihara kegiatan dan kemampuan anti teror? Ya. Jadi ini Pak Sam, Korpaskas itu kan bagian dari Angkatan Udara. Jadi rekrutmennya tetap kita mengikuti rekrutmen Angkatan Udara. Jadi bagi para pemuda-pemuda Indonesia yang ingin mengabdikan diri bergabung kepada TNI Angkatan Udara, silahkan mendaftar di lanut-lanut yang sudah ditetapkan. Jadi setelah mendaftar nanti akan dilaksanakan seleksi dan akan dilaksanakan penerimaan. Setelah melaksanakan pendidikan dasar, maka setiap personil sesuai dengan hasil yang diperolehnya berdasarkan psikologi, berdasarkan kemampuan jasmani, berdasarkan kemampuan kecerdasan,
maka akan dijuruskan sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI Angkatan Udara. Ada yang masuk teknik, ada yang masuk elektro, ada yang masuk Korpaskas. Setelah personel-personel tersebut masuk menjadi satuan Korpaskas, maka pendidikan atau pemeliharaannya beralih kepada Pusdiklat Paskas. Jadi prajurit-prajurit yang terpilih menjadi prajurit Korpaskas akan dibina, dididik di tempat Pusdiklat Paskas. Misalnya kita akan memberikan pengetahuan tentang Ikwaksus. Ikwaksus komando. Secara umum itu wajib bagi personil Korpaskas karena merupakan dasar. Berikutnya misalnya yang bersangkutan akan kita arahkan untuk mengisi suatu organisasi di Matra, maka personil tersebut akan kita bekali dengan sekolah terjun tempur atau SAR tempur. Begitu juga untuk mengisi personil yang di batalion, kita berikan pendidikan dan pelatihan tentang menembak mahir. Khusus untuk personil-personil yang terpilih untuk mengisi satuan Bravo, kita ada yang namanya pendidikan khusus. Di sanalah calon-calon personil yang akan mengisi Bravo diberikan pendidikan bagaimana cara terinfiltrasi, bagaimana cara perang kota, bagaimana cara bertahan dalam rangka survival, yang semuanya adalah dalam rangka mendukung tugas khusus. Dalam rangka tugas khusus ini orangnya juga terpilih, Pak, dari yang baik menjadi yang terbaik. Itulah kira-kira bagaimana Korpaskas menyiapkan personil-personilnya sesuai dengan apa yang nanti kita akan arahkan personil tersebut masuk ke batalion atau ke Matra atau ke Satuan Bravo. Kalau kegiatan anti teror atau pendidikannya, yang jelas kita harus belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, pengalaman ataupun teori-teori yang kita terima dari satuan-satuan khusus negara lain. Juga kita latihan bersama dengan satuan khusus TNI, baik itu Denjaka maupun Bluto sendiri. Sehingga apalagi sekarang di Mabes TNI sudah ada Koopsus TNI. Nah, disitulah tempat Bravo, Denjaka dan Bluto menyamakan persepsi dalam rangka tugas khusus tersebut. Sobat TNI, tetap stay tune podcast Puspen TNI. Bapak, bagaimana Bapak melihat potensi ancaman pembajakan pesawat, sabotase dan juga ancaman teror terhadap objek kita bandar-bandar negara? Terima kasih Pak Sam. Kita berbicara masalah potensi ancaman Pak Sam. Jadi kalau kita melihat dan mempelajari bahwa bandara atau airport itu adalah merupakan tempat umum, artinya tempat keluar dan masuknya orang ataupun barang dari luar dan ke dalam Indonesia. Dan disinilah sebenarnya titik krusial. Begitu pentingnya bandara untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kalau kita mencermati kejadian pembajakan udara di Thailand, pesawat Hualien, dari kejadian tersebut kita mulai meningkatkan pengamanan bandara tersebut, baik secara manual maupun secara elektrik. Nah, inilah yang menjadi concern kita, perhatian kita selaku Korpaskas, bagaimana mempertahankan pangkalan udara. Nah, disinilah salah satu bagian tugas kita.
Kalau kita juga memperhatikan kejadian-kejadian di dunia ini, dan kita mendengar bahwa bandara ataupun airport masih dijadikan tempat untuk melakukan sabotase, melakukan penembakan-penembakan baik terhadap personil maupun terhadap pesawat. Dan ini sudah terjadi. Jadi kalau kita bilang potensi, ya ini potensi, pasti potensi. Nah, sehingga apa sih perannya Korpaskas dalam rangka pengamanan ini? Saya dan Korpaskas ini selaku bawahan dari TNI Angkatan Udara mendorong TNI Angkatan Udara untuk bekerja sama dengan otoritas bandara melaksanakan pengamanan terpadu, sehingga saat ini beberapa bandara telah melaksanakan kerjasama dengan TNI Angkatan Udara dan Paskas di dalamnya untuk melaksanakan pengamanan. Begitu juga di daerah-daerah terpencil Pak Sam, misalnya di Papua. Kalau kita tahu Pak Sam, di Papua itu lebih dari 300 bandara perintis. Bukan bandara, lapangan terbang perintis. Nah, untuk pengamanan bandara di Papua, di daerah rawan tersebut, kita juga tergantung dari satuan-satuan setempat dalam rangka pengamanan tersebut. Jadi kita bersandar juga kepada satuan-satuan daerah. Tetapi secara bertahap kita akan mulai untuk mengisi dan memilih secara prioritas bandara-bandara mana yang akan kita amankan. Walaupun demikian, walau tidak sepenuhnya, tapi sejauh mana ya Pak ya peran Korpaskas dalam mencegah aksi-aksi entah teror apapun bentuknya yang mengancam keselamatan? Sudah adakah itu diterapkan di tempat-tempat yang Bapak sampaikan barusan? Oh, sudah Pak. Jadi kalau Bapak tahu sebenarnya di Soekarno-Hatta misalnya secara tercover ya kita sudah melaksanakan pengamanan itu, baik mulai dari pintu depan sampai dengan ke pesawat. Misalnya yang sekarang terjadi adalah di pengamanan bandara di Papua. Setiap hari mereka melaporkan jadi barang-barang ilegal yang tidak boleh naik pesawat sudah dapat kita cegah. Sudah dapat kita cegah. Kira-kira itulah apa kontribusi saat ini dari Korpaskas dalam rangka tugas pengamanan bandara. Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak saat berinteraksi dengan pasukan khusus Angkatan Udara negara lain, apakah pasukan khusus mereka juga itu dilibatkan secara aktif dalam penanggulangan terorisme? Ya, makasih Pak Sam. Inilah bedanya dengan Indonesia nih Pak Sam. Kalau di Indonesia sampai saat ini kita masih berdebat tentang pelibatan pasukan khusus terhadap penanggulangan teroris. Tetapi kalau kita melihat dan mempelajari satuan-satuan khusus negara-negara lain, memang negara tersebut sengaja dan mengikut sertakan pasukan-pasukan khusus tersebut untuk menanggulangi teror. Contohnya, kalau Pak Sam ingat pada saat pengejaran tokoh teroris Osama bin Laden, pasukan khusus itu yang bermain pasukan khusus. Nah, memang mungkin saat ini kita masih belum ke sana. Tetapi sebenarnya kita kan sudah menyiapkan personilnya, sudah kita siapkan, satuannya sudah kita siapkan. Tinggal bagaimana nanti kita turut serta dalam penanggulangan teroris ini. Bapak, menurut Bapak, adakah yang dibutuhkan oleh Paskas untuk mengoptimalkan perannya sebagai pasukan khusus anti teror? Ya, terima kasih Pak Sam. Jadi saat ini secara umum
satuan khusus yang ada di Indonesia telah memiliki personil yang terampil, personil yang sehat, yang cakap, yang siap untuk digerakkan untuk melaksanakan tugas. Begitu juga untuk kesiapan peralatan dan alutsistanya. Saya yakin satuan khusus kita ini semakin hari semakin mempersiapkan alutsistanya dalam rangka pelaksanaan tugas khusus. Tinggal satu sebenarnya, energi yang diperlukan. Kadang-kadang timbul keraguan, yaitu landasan yuridiksi. Jadi energi itu harus ada manakala prajurit melaksanakan tugas khusus. Begitu dia melaksanakan tugas tuntas, selesai, tidak ada dampak berikutnya, maka itu landasan yuridiksi itu harus ada, harus yakin, sehingga kita benar-benar mantap untuk bergerak. Apa yang Bapak sampaikan? Kita tahu bahwa pemerintah dan DPR saat ini sedang menggodok rancangan Perpres. Rancangan itu tentu rancangan Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Seberapa penting ya Pak ya rancangan Perpres itu bagi Korpaskas? Penting sekali Mas. Tadi kan saya sudah sampaikan ya. Ada energi. Energi kan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu menambah moral dan kekuatan. Maka itu sekarang sedang digodok rancangan Perpres. Itu kan berkaitan dengan amanah undang-undang. Bayangkan kalau satuan pasukan khusus melaksanakan tugas khusus tanpa didasari landasan yuridiksi yang kuat, maka akibatnya adalah terjadi pelanggaran. Maka itu landasan yuridiksi, atau kalau kita bahasa sekarangnya payung hukum, itu sangat penting untuk menambah kekuatan, menambah moral prajurit di satuan khusus. Sobat ini tetap stay tune di program podcast Puspen ini. Jangan kemana-mana. Bapak, seberapa penting ya Pak ya pengetahuan tentang HAM bagi prajurit Korpaskas yang Bapak pimpin saat ini? Seberapa penting Mas? Penting Mas. Penting. Jadi Mas Am, sebelum kita menjadi seorang prajurit, tentunya kita adalah seorang warga negara Indonesia, yaitu yang berpancasila. Kalau nggak Pancasila, kita tidak diterima jadi prajurit. Yang kedua adalah beragama. Itu utama. Setelah kita menjadi prajurit, ada 3 tambahan, yaitu sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib pajak. Sebenarnya ini sudah komplit rasanya untuk hidup dan berbuat di negara Indonesia. Pedoman ini sudah cukup. Begitu pentingnya hak asasi manusia dan sudah menjadi isu yang global dan menjadi perhatian dunia. TNI AU tidak ketinggalan untuk memperhatikan masalah HAM ini. Jadi setiap prajurit pada saat mengikuti pendidikan, baik untuk pembentukan maupun pengembangan, itu sudah ada di dalamnya kurikulum tentang HAM. Jadi bagaimana kita melaksanakan peperangan, bagaimana kita menentukan persenjataan untuk menghancurkan lawan. Karena kita tahu tidak sembarang senjata bisa digunakan untuk membunuh lawan. Juga bagaimana kita melaksanakan tawanan perang terhadap anak-anak, terhadap wanita, terhadap orang sipil yang tidak berpatah. Jadi sedemikian perhatiannya TNI Angkatan Udara terhadap HAM tersebut. Khususnya di Korpaskas, pembekalan ini dilaksanakan
pada saat-saat jam komandan atau pada saat pemberangkatan pasukan akan melaksanakan tugas. Jadi selalu berulang masalah hak asasi manusia itu menjadi kebutuhan bagi prajurit, sehingga apabila seorang prajurit ini mengerti dan memahami, saya yakin dia akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak, terima kasih atas bincang-bincang kita di podcast kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari kami, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe yang ada di bawah ini untuk mendukung channel kami. Salam Merah Putih Komando